Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SD Kristen Plus Pelita Kasih Lawang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti tentunya sehat dan semangat ya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena kita akan mengikuti ibadah online yang biasa kita laksanakan di hari Jumat. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah pagi hari ini, kita akan siapkan diri, siapkan hati kita akan berdoa untuk memulai ibadah online pagi ini. Mari anak-anak kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Engkau memberkati kami dan kami semua akan mengikuti ibadah online pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik, bagaimana? Sudah siap semua untuk mengikuti ibadah hari ini? Oke, pasti ya. Nah, kita harus bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan pujikan pujian lagu pertama kita yaitu Damai yang Dia Berikan. Yuk, mari kita memuji Tuhan. Baru saja kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian damai yang Dia berikan. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Baik, setelah ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman di pagi hari ini, kita akan pujikan pujian Kala Ku Cari Damai. Tak satu pun dapat tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dapat menghibur
Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan kalau kita pada saat ini masih diberi kesempatan untuk beribadah. Itu semua oleh karena kasih Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kami boleh senantiasa merasakan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semuanya, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Mencari Perdamaian. Mengapa kita harus mencari perdamaian? Tentunya perdamaian itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dan bagaimana cara mencari perdamaian tersebut? Mari kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Firman Tuhan menganjurkan kepada kita supaya kita mencari perdamaian dan mendapatkannya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan perdamaian tersebut? Tentunya yang pertama kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan melalui doa. Dan yang kedua, kita harus menjaga lidah kita. Karena apa yang kita ucapkan atau ungkapkan itu akan berdampak bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang lain, bahkan kepada Tuhan. Bagaimana supaya ungkapan perkataan kita ini berguna? Tentunya yang pertama kita sebelum mengungkapkan, sebelum kita berkata, kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah perkataan saya itu pantas atau tidak? Apakah perkataan saya ini bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Apakah perkataan saya ini penting atau tidak? Berdampak bagi diri saya sendiri atau orang lain, bahkan kepada Tuhan. Karena perkataan itulah yang nantinya akan kita nikmati. Apakah kita menikmati dengan sukacita, dengan senang, atau bahkan kita akan merasakan bahwa perkataan kita itu menyakitkan bagi semuanya. Karena perkataan itu adalah suatu benih yang kita tabur. Apa yang kita tabur suatu saat akan tumbuh dan berbuah. Kalau yang kita tabur itu jelek, ya, perkataan-perkataan jahat, menipu, membohongi, tentunya hal itu pun juga akan berdampak pada diri kita sendiri, bagi orang lain. Bayangkan ketika kita mengucapkan perkataan yang menyakitkan orang lain pun bisa merasakan sakit. Bahkan banyak orang yang meninggal dunia karena perkataan seseorang itu. Sehingga mereka sakit dan akhirnya meninggal dunia. Apalagi pada saat ini, masa-masa pandemi ya, banyak saudara-saudara kita yang sakit. Orang-orang yang ada di sekitar kita menderita COVID-19. Tentunya ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menabur benih yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa mendoakannya, ya. Mungkin kita bisa menasehatinya. Mungkin kita bisa memberikan suatu kata-kata penguat kepada orang-orang yang berdampak pandemi pada saat ini, sehingga mereka bisa dikuatkan, bisa terhibur. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang lain. Terutama kita bisa memuji Tuhan melalui perkataan kita. Ketika kita senang, kita memuji Tuhan. Ketika kita mengalami suatu permasalahan, kita bisa mengucapkan suatu kata-kata bahwa
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberikan suatu kekuatan kepada kita. Mungkin ketika kita sakit, kita bisa mengatakan, aku sehat. Tuhan telah menyembuhkan saya. Oleh kuasa darah dan bilur-bilurnya saya sembuh. Ini suatu kata-kata yang kita taburkan. Karena perkataan itu merupakan suatu doa bagi kehidupan kita. Apa yang kita ungkapkan itu pasti akan berbuah. Dan buah itu akan kita rasakan. Jangan sampai kita mengucapkan atau memperkatakan kata-kata yang kutuk, yang menyedihkan, yang menyakitkan. Misalkan, saya adalah anak yang bodoh. Saya adalah anak yang tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Saya adalah anak yang sial. Saya adalah anak yang menderita dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal itu. Itu sama dengan kita menabur benih yang jelek, dan pada saatnya benih itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita katakan. Anak-anak semuanya, ubahlah perkataan yang jelek itu menjadi perkataan penguat bagi kehidupan kita. Katakan bahwa saya anak yang pintar, saya anak yang cerdas, saya anak yang pandai, saya anak yang mampu melakukan tugas-tugas yang ada di sekolah dengan baik. Dan saya menjadi anak yang sukses dan berhasil. Itu merupakan suatu benih atau perkataan yang pada saatnya anak-anak bisa merasakan hasilnya. Kemudian yang kedua, anak-anak, kalau yang pertama tadi perkataan merupakan suatu benih yang kita tabur. Yang kedua adalah perkataan yang kita ungkapkan atau kita katakan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan akan melakukan apa yang kita ungkapkan. Di dalam Bilangan, di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 28. Demikian firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan aku lakukan kepadamu. Ini suatu perkataan firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini senantiasa menggerutu di dalam kehidupannya. Padahal bangsa Israel itu sudah ditolong oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan suatu pembebasan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang penuh dengan susu dan madunya, di mana tanah itu subur dan anggur-anggur begitu berbuah dengan lebatnya. Tetapi ketika di dalam proses menuju perjalanan tanah perjanjian, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, mereka menggerutu. Lebih baik saya hidup di tanah Mesir, lebih baik saya mati di tanah Mesir, lebih baik saya mati di padang gurun daripada saya masuk tanah perjanjian yang harus berhadapan dengan para raksasa yang mungkin saya nanti akan dibunuh oleh raksasa di tanah perjanjian. Padahal Tuhan menjanjikan sesuatu hal yang terbaik buat bangsa Israel. Tetapi karena perkataan bangsa Israel seperti itu, akhirnya mereka belum sampai ke tanah perjanjian. Banyak orang-orang yang menggerutu, yang bersungut-sungut, akhirnya mereka meninggal di padang gurun. Tetapi yang bisa masuk di dalam tanah perjanjian adalah orang-orang generasi penerus yang di bawah pimpinan Yosua dan Kaleb, dan mereka percaya kepada janji Tuhan, dan akhirnya mereka bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, apa yang terjadi pada saat ini merupakan hasil dari apa yang sudah kita lakukan pada hari-hari yang lalu itu. Jadi apa yang kita ungkapkan pada hari-hari yang lalu itu bisa kita rasakan pada saat ini. Oleh sebab itu marilah kita menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita bisa kita nikmati pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Yang terakhir, anak-anak semuanya, bahwa pada akhirnya
apa yang kita ungkapkan, apa yang kita katakan itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena pada hari penghakiman pun kita dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan di dunia itu, ya. Apakah kita mengucapkan kata-kata yang buruk atau mengatakan ungkapan yang membawa berkat bagi semuanya. Di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-36, firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Sesuatu hal yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Jangan sampai ketika pada hari penghakiman kita nggak bisa mengatakan sesuatu hal yang terbaik karena waktunya sudah terlambat, ya, sudah habis, tidak ada kesempatan lagi untuk berkata-kata dengan baik, dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Marilah anak-anak semuanya pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mencari perdamaian, dan perdamaian untuk diri kita, untuk orang lain, dan juga untuk Tuhan, dengan cara menjaga pikiran kita, mengungkapkan apa yang baik yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk diri kita sendiri, dan juga untuk Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa merasakan suatu damai sejahtera di dalam Tuhan dengan cara mentaati firman-Nya, dengan cara berdoa, memuji nama Tuhan, dan hidup kita boleh berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa kami harus mencari perdamaian, menjaga lidah bibir kami supaya perkataan-perkataan yang kami ungkapkan bisa menjadi berkat bagi diri saya sendiri, bagi orang lain, bahkan untuk Tuhan. Biarlah Bapa, hanya Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memberikan penguatan dan mengingatkan kepada kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik anak-anak semuanya, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa kita lakukan di keseharian kita dan juga memberkati kita selalu. Terima kasih untuk semua, hari ini kalian sudah mengikuti ibadah dengan baik. Kita akan jumpa lagi dengan ibadah online berikutnya. Terima kasih untuk semua, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.